Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu Dr. Yusuf Setiadi, izinkan kami kelompok 3 dari kelas MJ301 untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan tema Ketahanan Nasional Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau Indonesia Malaysia. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Rasefa Arafiah, yang kedua ada Andi Purwanto, yang ketiga ada Rita Lianti Hasan, yang keempat ada Syarifina Fitri Aprilia, yang kelima ada Jahrul Bari, yang keenam ada Satria Rauna Prayogi, yang ketujuh ada Siti Aisyah, yang kedelapan ada Supriyatin, yang kesembilan ada Andri Yanwar, yang kesepuluh ada Ade Syah Putra. Latar belakang ketahanan nasional adalah suatu konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan suatu negara untuk dapat bertahan dan melindungi kepentingan nasional. Poin-poin dari ketahanan nasional yang pertama adalah landasan bagi keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, membentuk semangat kebangsaan dan identitas nasional. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Kasus sengketa Pulau Sebatik dan Pulau Tawau antara Indonesia dengan Malaysia memerlukan penanganan secara serius akan sejumlah potensi ancaman keamanan dan ketahanan di mana wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat berpengaruh pada kedaulatan suatu negara. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana ancaman keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia di wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Tawau. Yang kedua, bagaimana dampak ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Tawau terhadap ketahanan wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Tawau. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Sengketa Pulau Sebatik dan Pulau Tawau, ya, dalam hal ini yang terlibat yaitu Indonesia dan Malaysia, serta pihak lain seperti warga Pulau Sebatik, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Lalu ancaman keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia di wilayah ini adalah meliputi ancaman militer, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Berlangsung sejak masa kolonial Barat, ketika Pulau Sebatik dibagi menjadi dua bagian oleh Inggris dan Belanda, dan hingga saat ini, dengan adanya berbagai insiden dan konflik. Lalu terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik dan Tawau. Pulau ini memiliki luas sekitar 433,84 km persegi dengan bagian utara milik Malaysia dan bagian selatan milik Indonesia. Lalu adanya ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Selain itu juga, kasus ini dipicu oleh adanya perbedaan dalam hal pembangunan, kesejahteraan, dan pengawasan di wilayah perbatasan. Kasus ini dapat diselesaikan dengan cara-cara yang preventif, persuasif, dan represif. Ancaman keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia di wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Tawau adalah sebagai berikut. Ancaman militer, di mana ada infiltrasi dan provokasi dari pihak Malaysia. Lalu ancaman politik, adanya klaim dan tuntutan dari pihak Malaysia yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas nasional Indonesia. Lalu selanjutnya ancaman ekonomi, ketergantungan ekonomi dari warga Pulau Sebatik terhadap Malaysia yang dapat mengurangi kemandirian dan daya saing Indonesia. Lalu ada ancaman sosial, di mana ada perbedaan sosial antar warga Pulau Sebatik yang berada di bagian Indonesia dan Malaysia dapat menimbulkan konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan. Lalu ada ancaman budaya, di mana dapat menyebabkan lunturnya nasionalisme yang dapat mengurangi loyalitas dan ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu ancaman lingkungan, adanya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di Pulau Sebatik, baik oleh pihak Indonesia maupun Malaysia. Ya, berikutnya.
Adapun upaya pemerintah Indonesia di dalam mengatasi ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Tawau, antara lain adalah upaya preventif, kemudian juga persuasif, upaya represif, adanya pembangunan, kemudian juga ada upaya pemberdayaan, dan juga upaya pengembangan. Adapun dampak ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Tawau, antara lain dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menjaga dan mempertahankan wilayah Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. Namun ada dampak negatifnya, yaitu menurunnya kualitas dan kuantitas wilayah Indonesia dari segi fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang dapat mengancam kedaulatan, integritas, stabilitas, dan kemajuan nasional Indonesia. Berikut ini adalah kesimpulan dan rekomendasi dalam konteks sengketa Pulau Sebatik. Konsep ketahanan nasional dapat diterapkan dengan menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi atau perjanjian bilateral antara kedua belah pihak, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perbatasan dengan membangun infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, juga mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah dengan meningkatkan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perbatasan dan juga kerjasama antar kedua belah negara. Kemudian sengketa Pulau Sebatik merupakan masalah yang kompleks yang membutuhkan penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Lalu juga menjadikan konsep ketahanan nasional sebagai acuan bagi Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa, dan juga penyelesaian sengketa dengan mengedepankan diplomasi, kerjasama, dan kesejahteraan tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak telah berikan sehingga kami bisa mempresentasikan tugas kewarganegaraan sesuai arahan Bapak. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada yang kurang tepat dalam membuat dan membawakan materi. Besar harapan kami dapat mendapatkan evaluasi serta arahan dari Bapak. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.